Battle Through the Heavens Prequel, The Legend of Yolo. Chapter 10. Awal kompetisi kedokteran. Luo Su datang bersama Yao Chen. Namun, melihat Yao Chen, dia tampak sangat tertekan dan warna wajahnya sakit pucat. Yao Chen akhirnya tiba. Di sekeliling, orang-orang mengenalinya dan bersorak. Bagaimanapun, dia peringkat nomor 1 kompetisi hebat sekolah klan. Dan bersama dengan pilapi ungunya, dia akhirnya mengumpulkan cukup banyak perhatian. Tapi dengan hanya melihat sekilas, mereka tidak mengenali Yao Chen ketika dia memiliki wajah seperti itu, menyebabkan mereka sedikit terperangah. Ini Yao Chen, peringkat kompetisi hebat nomor 1 sekolah klan memiliki penampilan seperti ini. Penampilan macam orang sakit ini. Mungkinkah bahwa selama bulan ini, dia pulih dari cedera Saitu mungkin? Menggunakan kekuatan 9 bintang Douze untuk mendapatkan kemenangan di kompetisi hebat sekolah klan. Pasti ada semacam trik di sana. Dulu, aku pikir dia menyimpan kekuatannya. Tapi melihat itu sekarang, sepertinya tidak sesederhana itu. Itu benar, kalau itu aku bahkan tidak akan keluar hari ini. Saya akan menyimpan beberapa misteri, karena itu masih akan bermanfaat untuk pertumbuhan saya di masa depan. Benar, jika dia akan muncul seperti ini, datang ke kompetisi kedokteran hanya memalukan dirinya sendiri. Semua jenis ocehan terdengar, dengan beberapa sengaja mengejeknya dengan suara keras, membuat orang-orang di sekitar mereka tertawa. Bahkan orang-orang yang biasanya tidak tertawa tidak bisa tidak memberikan suara ketika mereka melihat penampilan Yao Chen yang menyedihkan. Untuk benar-benar datang ke kompetisi kedokteran di klan besar, ini benar-benar memalukan. Tapi Yao Chen hanya menutup telinganya dan tidak mendengarkan komentar bodoh ini. Ya, dia tidak dalam kondisi puncak, tetapi dia yakin pada dirinya sendiri. Untuk kompetisi kedokteran, dia setidaknya 70 hingga 80% yakin akan peluangnya. Wajah Luo Su akan berkedut sesekali. Apa yang orang lain katakan sulit untuk didengar. Dan bahkan Luo Su juga merasa bahwa saudara Chen terlalu menganggap enteng ini. Meskipun pergi ke pengasingan itu baik-baik saja. Tetapi bagaimana Anda mengasingkan diri dan berakhir pucat macam gini? Meskipun dia ingin mengucapkan beberapa kata yang membesarkan hati, dia hanya tidak tahu bagaimana menemukan kata-kata untuk situasi ini. Pada akhirnya, semua yang dia katakan adalah, "Bro Chen, semoga kamu beruntung. Saya mendukungmu bro." Meskipun mendukungnya, apapun itu, tetapi dia tidak merasa ada harapan. Yao Chen tertawa dan dia berjalan melalui semua ejekan untuk mengakhiri area pesaing. Pada saat ini, sudah ada lebih dari 100 murid klan Yao yang membuat persiapan mereka. Meskipun sekolah klan hanya memiliki 8 tempat, tetapi berbagai keluarga dan cabang tidak semua perlu mengirim murid mereka ke sekolah klan. Hal-hal yang diajarkan sekolah klan adalah semua dasar di antara dasar-dasar. Selain untuk menstabilkan fondasi, sulit untuk menemukan manfaat lain. Keluarga yang memiliki kemampuan untuk semua akan menggunakan metode pengajaran mereka sendiri atau menemukan guru untuk murid-murid mereka. Dengan satu siswa diajari seorang guru, efeknya jelas lebih baik daripada ajaran luas sekolah klan. Jadi tidak hanya sekolah klan memiliki 8 tempat, tetapi berbagai keluarga dan cabang juga memiliki tempat mereka sendiri. Klan Yao benar-benar besar, dan meskipun selektif prosesnya, masih ada lebih dari 100 orang yang tersisa pada akhirnya. Ini menunjukkan betapa hebatnya klan Yao. Generasi muda yang mampu berpartisipasi dalam kompetisi kedokteran setidaknya memiliki kekuatan kelas Douzi tentu saja. Ini tidak termasuk Yao Chen. Tetapi, ketika menyangkut soal kekuatan sejati, Yao Chen memiliki teknik yang memungkinkan dia mendapatkan kekuatan Douzi, sehingga dia juga bisa diklasifikasikan sebagai Douzi dalam kasus ini. Sebagai salah satu klan utama yang telah berlanjut dari zaman kuno, klan Yao harus meningkatkan penerus yang berkualitas. Agar terus tumbuh di masa depan, ia harus membangun fondasi yang kuat untuk generasi berikutnya. Hanya dengan menjadi kuat di masa lalu, sekarang, dan masa depan, klan dapat benar-benar mengintimidasi musuh-musuhnya. Yao Chen berjalan ke sudut dan baru saja akan duduk ketika tawa tiba-tiba terdengar. "Yao Chen, dengan kondisimu saat ini, sepertinya kau akan pingsan." Yao Chen tertawa. "Macam betul, mungkin." Zhuo Hongle menyipitkan matanya. Kebetulan tiba tepat di telinga Yao Chen. Dia berbisik, "Yao Feng berencana menjadikanmu contoh.
membunuh ayam di depan monyet. Apakah kamu tidak tahu ini? Dengan kamu berbicara seperti ini padaku, apakah kamu tidak takut dia bakalan berpikir kamu berkomplot denganku? Zhuo Hongle berdehem. Bagaimana jika saya hanya mengatakan, saya membantunya mengintai Anda? Haha, kamu benar-benar mengharapkan terlalu banyak dariku. Saya tidak ingin mengecewakannya. Bukan ide yang buruk, tapi apapun yang terjadi, aku menghargai kamu dan berharap, semoga beruntung. Kamu tidak lebih baik atau lebih buruk. Namun, yang saya minati adalah pil. Apa yang Anda rencanakan untuk dimurnikan? Pil api ungu, lumayan juga. Tetapi, untuk kompetisi kedokteran, pil tingkat ketiga benar-benar tidak cukup baik untuk pamerkan. Pada kenyataannya, Zhuo Hongle sangat ingin tahu apa yang akan dibuat oleh Yao Chen. Membiarkannya menang dengan langkah mengejutkan pasti tidak bisa diizinkan lagi. Namun, dia tidak tahu mengapa. Tapi ekspresi Yao Chen yang pucat dan sakit-sakitan memberinya semacam perasaan bahwa dia sekali lagi membuat semacam rahasia. Zhuo Hongle selalu memiliki keyakinan pada intuisinya karena sebagian besar waktu setiap kali dia memiliki perasaan semacam ini ternyata benar. Ketika saatnya tiba, kamu akan tahu. Keyakinan pada wajah Yao Chen membuat Zhuo Hongle semakin penasaran. Tapi tidak peduli bagaimana dia memandangnya, kondisi Yao Chen saat ini membuatnya tampak bahwa dia tidak lebih dari bantalan untuk peringkat bawah. Kepala Klanyao Dan sudah berdiri di panggung Penatua pada saat ini, dan setelah mengucapkan beberapa kalimat tradisional, dia memperkenalkan Penatua Yao Wanhuo yang mengambil alih sejak saat itu. Tatapannya Wanhuo menyapu setiap murid Klanyao yang bersaing. Dengan suara agung dan bermartabat, dia mengumumkan, yang di sini adalah masa depan Klanyao saya. Saya harap Anda semua melakukan yang terbaik. Selain itu, ada lebih banyak kabar baik. Tempat pertama kompetisi kedokteran kali ini akan memiliki kesempatan untuk memberikan penghormatan dan menjadi murid langsung di bawah bimbingan kepala klan. Mereka juga akan memiliki kesempatan untuk masuk ke dalam perbendaharaan klan dan memilih teknik dou, kelas D. Suara gemuruh terdengar dari sekeliling, setiap kompetisi kedokteran akan mendapatkan hadiah untuk tempat pertama. Di masa lalu, ini adalah senjata surgawi dan teknik kelas Xuan dari tempat penyimpanan klan. Membandingkan keduanya, hadiah kali ini membuat orang menjadi sedikit heboh. Teknik dou, kelas D, adalah istimewa. Tapi yang lebih istimewa adalah kesempatan untuk berlatih di bawah kepala Klanyao Dan, yang benar-benar membuat para murid menjadi heboh bukan kepalang. Kepala Klanyao Dan, apakah itu kekuatan douki atau keahliannya dalam alkimia, adalah yang terkuat yang tak terbantahkan dalam klan. Dia sebelumnya memiliki seorang murid magang sebelumnya, yang tidak lain adalah Penatua Yao Wanhuo. Rumor mengatakan bahwa ketika Yao Wanhuo telah menjadi murid magang kepala klan, dia hampir di atas rata-rata dalam bakat. Namun, di bawah pengawasan Yao Dan, dia benar-benar melampaui semua muridnya hanya dalam waktu 1 tahun. Semua jenius berbakat lainnya ditekan olehnya. Bahkan sampai hari ini, Yao Wanhuo telah menjadi semakin kuat, menjadi douseng terkuat kedua dalam klan selain kepala klan Yao Dan. Jika Anda bisa menjadi murid kepala klan Yao Dan, memang benar Anda mungkin tidak harus berakhir seperti Yao Wanhuo kedua, tetapi dengan titik awal yang begitu tinggi, posisi Anda di masa depan pasti akan setidaknya menjadi penatua inti di klan. Tetua inti adalah entitas yang benar-benar berbeda jika dibandingkan dengan orang-orang seperti Yao Lan yang bertanggung jawab atas sekolah klan atau sesepuh luar yang bertanggung jawab atas bisnis di luar klan. Posisi seperti itu sangat ditinggikan. Tetapi pada kenyataannya, ini hanyalah hal-hal kecil. Hal nyata yang menyebabkan orang menjadi heboh adalah kemampuannya dan untuk mengubah sesuatu yang busuk menjadi sesuatu yang ajaib. Menjadi muridnya berarti, Anda bisa menjadi douseng yang terkenal. Semua mata murid meledak dengan semangat juang yang kuat. Tapi senyum lemah Yao Tong, yang biasanya tenang memudar dan dia menatap ke arah Yao Feng. Yao Feng merasakan tatapan itu dan terus tersenyum. Memiliki keinginan untuk bertarung tidak buruk, tetapi apakah ada artinya? Kekuatanlah yang utama. Teknik doudi dan menjadi murid kepala klan ini sudah dalam genggamannya. Sebenarnya, berita ini adalah sesuatu yang Yao Feng sudah lama dengar. Tidak hanya kakak laki-lakinya yang menjadi kepala aula hukuman klan dalam, tetapi posisi ayahnya adalah yang kedua setelah penatua Yao Wanhuo. Memiliki wewenang untuk dapat mengetahui tentang sebagian besar urusan dalam dan luar Klanyao membutuhkan kekuatan sejati.
Setiap rahasia yang terjadi di dalam klan mengalami kesulitan melewati rumah Yao Feng. Yao Feng benar-benar berpikir bahwa kepala klan menggunakan kompetisi kedokteran untuk memilih murid magang karena dia menyukai bakatnya. Lagi pula, di generasi muda klannya, siapa yang bisa dipilih selain dia? Yao Tong, bukan lawannya. Apalagi Yao Chen yang pada dasarnya bukan apa-apa. Adapun berbagai keluarga dan cabang, mereka semua memiliki bakat terkenal mereka sendiri. Tetapi kebanyakan dari mereka hanya mampu mencocokkan hingga setengah keterampilan Yao Tong. Jika mereka ingin berkelahi dengannya, yang bisa dikatakannya hanyalah bahwa mereka naif dan harus menyerah. Sedikit kemerahan muncul di wajah Yao Chen yang sangat pucat ketika dia mendengar ini. Informasi ini sangat menarik baginya. Ayahnya pernah mengatakan kepadanya bahwa orang dalam klan dengan reputasi keadilan terbesar adalah penatua Yaowan Huo, dan orang yang membesarkannya adalah kepala klan. Di mata ayahnya, kepala klan Yao Dan pada dasarnya adalah karakter legendaris. Yao Chen telah dipengaruhi oleh pemikiran ini sejak kecil, sehingga memiliki kesempatan untuk menjadi murid magang kepala klan. Bahkan jika itu menjadi muridnya Yaowan Huo, itu masih akan menjadi kesempatan yang sangat luar biasa baginya. Jika ayahnya tahu tentang ini, maka dia juga akan sangat bersyukur. Kalian semua harus mengungkapkan bakatmu untuk menunjukkan kekuatanmu kepada klan. Sekarang, semua orang, silakan mengambil tempat Anda. Tempat ini sekarang dianggap sebagai arena bermainmu. Mengikuti keputusan penatua pertama, suara gemuruh meledak, dan api mulai naik ke arah cakrawala. Meledak seperti kembang api. Meskipun itu siang hari, pancarannya lah api masih terlihat jelas. Ini adalah sinyal resmi untuk dimulainya kompetisi kedokteran. Di area pesaing, lebih dari 100 murid klannya dengan penuh hormat berdiri dan mengikuti arahan penjaga klan. Mereka berjalan menuju area penyulingan. Ekspresi Yao Chen juga serius dan penuh hormat. Sejujurnya dia menganggap segala sesuatu di dalam klan itu suci. Pertempuran pembuka hanyalah pilihan awal untuk menentukan 8 final yang akan bertarung dalam pertempuran penentuan. Kali ini, pesaing Anda akan lebih dari 100 rekan jenius setara Anda. Beberapa di antaranya bahkan berpotensi lebih berbakat daripada Anda. Siapapun mungkin berhasil memaksa masuk ke 8 besar. Mereka akan menjadi inti dari generasi muda klan dan mendapatkan dukungan sejati dari klan dalam pertumbuhan. Yang lain juga akan memperoleh berbagai sumber daya dan manfaat. Tetapi perbedaan antara perawatan, mereka akan seperti perbedaan antara langit dan bumi. Yao Chen menemukan posisinya di sudut arena penyulingan. Dia meletakkan cincin penyimpanannya di atas meja dan juga papan nama dengan namanya di atasnya. Begitu dia mengaturnya, gemuruh keras datang dari langit. Tirai cahaya perlahan menyebar ke segala arah sebelum menghilang dari pandangan. Ini adalah aktivasi formasi Dou yang mengisolasi area penyulingan. Pada saat yang sama itu juga merupakan sinyal untuk awal yang sebenarnya dari kompetisi kedokteran. Semua orang segera mulai mengambil tindakan. Yao Chen juga mulai pada saat pertama. Dia meraih cincin penyimpanan dan memasukkan untai andoukinya. Dalam beberapa detik, jiwanya masuk dan dia bisa merasakan berbagai bahan obat yang diatur di dalam. Mayoritas bahan obat itu sangat biasa, tetapi ada juga beberapa bahan langka. Namun jumlah mereka sangat kecil, sehingga mereka tidak dapat digunakan sebagai bahan utama. Mereka hanya bisa digunakan untuk menetralkan atau meningkatkan sifat bahan lainnya. Yao Chen menarik napas dalam-dalam. Jika dia hanya mengandalkan bahan-bahan yang diatur dalam cincin penyimpanan, maka dia hanya bisa memperbaiki beberapa pil obat tingkat tinggi yang sangat umum. Jika mereka ditempatkan di luar klannya, maka mungkin akan ada ribuan orang yang ingin mencurinya. Tapi ini adalah kompetisi kedokteran klannya. Ingin mengandalkan hanya pil obat tingkat tinggi biasa untuk mengalahkan lebih dari 100 murid lainnya dari klannya hanya mimpi. Yao Chen mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Dia melihat banyak orang telah menyalakan kuali obat mereka dengan kobaran api. Alasan mereka begitu cepat adalah karena mereka telah mengambil semua jenis bahan obat langka yang telah mereka siapkan sejak lama. Jelas mereka akan menaruh semua untuk kompetisi ini. Yao Chen mengernyitkan alisnya saat dia melihat orang-orang menggunakan ramuan obat mereka yang sangat teliti untuk pertempuran yang menentukan kali ini. Selanjutnya, apalagi yang akan mereka gunakan? Keluarga cabang biasa.
tidak sama dengan garis keturunan utama. Jika anggota cabang menghabiskan bertahun-tahun, mereka mungkin hanya dapat mengumpulkan bahan obat yang cukup langka hanya untuk satu upaya pada pil luar biasa. Hanya keluarga kaya dan berkuasa klan mampu membayar lebih. Yao Chen bahkan tidak memiliki ramuan obat langka yang diperlukan untuk mencoba pil obat luar biasa bahkan sekali saja. Jadi saat ini, satu-satunya hal yang bisa ia gunakan adalah ramuan obat yang disediakan oleh klan. Ayah dan putra keluarga Luo semua menatap. Ketika Luo Bing menatap putranya sendiri yang tidak bisa membuat apapun dari dirinya sendiri, dia merasa sedikit tidak berdaya. Ada apa dengan Yao Chen? Apakah Anda melihat Bibi King? Apakah dia bisa melewati dan masuk 8 besar? Tidak penting. Yang penting untuk masa depannya adalah menunjukkan keahliannya. Dengan bakatnya, kekuatannya, dan dengan menunjukkan hasil kemampuannya dari kompetisi kedokteran. Apakah masih perlu khawatir tentang klan yang tidak mendukungnya? Jika dia benar-benar mampu, selama seorang murid mendapatkan bantuan dan dukungan dari klan, maka selama mereka tidak sepenuhnya kekurangan bakat, prospek masa depan mereka akan tanpa batas. Menurut Luo Su, itulah yang harus menjadi fokus Yao Chen. Adapun untuk mengambil kemenangan di kompetisi kedokteran dan menoreh namanya di monumen klan, pemikiran seperti ini harus dilepaskan. Luo Su menggaruk bagian atas kepalanya. Aku tidak tahu. Ketika saya tidak melihat Bibi King, dan saudara Chen baru saja keluar dari pengasingan dalam kondisi itu. Apakah mungkin pelatihannya terlalu berat? Luo Bing menggelengkan kepalanya, matanya berkedip-kedip. Tampaknya dia tahu di mana Yao King berada, tetapi dia tidak mengatakan apapun di depan kedua putranya. Tiba-tiba, formasi yang menyegel seluruh area pemurnian mengeluarkan suara aneh. Suara ini tidak bisa masuk ke area pemurnian, tapi di luar formasi masih ada ledakan suara seperti guntur, api surgawi, api 9 angin misterius. Para tamu dari berbagai kekuatan semua sangat terkejut. Ketua klanyan, Yang Xiao memfokuskan pandangannya. Dia bertanya kepada bawahan yang mengikutinya, siapa itu? Klanyan juga ahli dalam api, dan di dalam klan ada 3 api surgawi yang hebat. Jadi mereka memberi perhatian khusus pada klanyau yang juga berspesialisasi dalam teknik api. Dalam klanyau ada 2 api surgawi, api 9 angin misterius, dan api roh bumi kura-kura. Karena mereka sebanding dalam kekuatan, keduanya berakhir dalam beberapa konflik tentang api surgawi. Penatua, orang itu adalah Yao Feng. Tahun ini dia berusia 17 tahun. Terlahir di garis keturunan utama. Dia adalah adik dari kepala aula hukumannya Wan Gui. Oh, adik laki-laki Yao Wan Gui. Berusia 17 tahun. Namun ia telah mendapatkan api 9 angin misterius. Tidak, itu tidak benar. Dia belum sepenuhnya mendapatkannya dan hanya menggunakan pilobat untuk meminjam kekuatan api surgawi. Dia tidak dapat sepenuhnya menundukkan api 9 angin misterius dengan kekuatannya saat ini dan hanya meminjam efek pil. Lanyan memiliki sejarah bermain api, jadi mereka sangat akrab dengan api surgawi. Hanya dalam beberapa detik, dia berhasil menemukan seluk-beluk Yao Feng. Tetapi meskipun dia hanya meminjam kekuatannya lah, api, sumbernya masihlah api surgawi. Jika digunakan untuk membunuh musuh, maka dia mungkin tidak bisa mengendalikan nyala api, tetapi menggunakannya untuk memperbaiki pil. Cocok sekali. Justru karena kekuatan api yang dipinjam jauh lebih lemah daripada api surgawi yang sebenarnya bahwa Yao Feng masih bisa berhasil menggunakan douki tingkat dousinya untuk mengendalikannya. Yang Xiao tidak peduli dengan siapa yang menang atau yang berkompetisi dalam kompetisi kedokteran. Selama bisa mendapatkan beberapa pil yang baik dari klanyau, yang peduli dengan cara kerja klanyau. Namun, melihat kemampuan klanyau untuk memungkinkan generasi muda murid 17 tahun untuk secara langsung meminjam kekuatan api surgawi, tatapan Yang Xiao menjadi lebih fokus pada Yao Feng. Kedua tangan Yao Feng mengeluarkan suara angin yang bergemuruh dan 2 garis api 9 angin misterius keluar dari tangannya, masuk ke dalam kuali obat. Dia tidak punya niat menahan diri untuk pertempuran terakhir. Api yang menyala-nyala ini tanpa hidup ketika mereka berputar di dalam kuali obat. Sebuah suara angin aneh dan aneh menyertainya, dan sementara suara itu tidak keras, itu masuk ke telinga semua orang dan menyebabkan kegelisahan yang merisaukan isi hati mereka. Yao Chen baru saja mulai mengaktifkan teknik api aglomerasi 3 bunga untuk memulai pembakaran kuali obat ketika telinganya mendengar suara dari api 9 angin misterius.
Hatinya mulai memanas tak terlukiskan, dan ia hampir kehilangan kendali atas api kuali obat. Api 9 angin misterius. Klan memiliki 2 api surgawi di bawah kendali mereka. Ini adalah rahasia umum. Namun, meskipun api surgawi berada di dalam klan, tidak ada yang mampu menaklukkan mereka. Api surgawi memiliki martabat dan karakter mereka sendiri. Api 9 angin misterius lahir di medanin yang ekstrim dalam jurang tak berujung, dan setelah terbentuk, anginnya adalah yang paling ganas dari semua. Sejumlah tahun yang tak diketahui dilalui olehnya menyerap jiwa dan menelan hawa dingin yang ekstrim, membuatnya ia tercipta, dan itu sudah lama membentuk kesadaran. Api surgawi membuatnya semakin sulit untuk ditundukkan. Namun, sebenarnya ada seseorang yang menggunakan api 9 angin misterius pada kompetisi kedokteran kali ini dengan cepat menyebabkan perubahan perasaan. Para murid yang awalnya percaya diri dan ambisius goyah. Dengan 9 api angin misterius yang tak terduga, apa yang bisa mereka gunakan untuk melawan api surgawi, setidaknya bagi para alkemis, adalah sejenis legenda. Dan para alkemis yang memiliki api surgawi adalah semua orang yang memiliki talenta luar biasa di dunia alkimia. Setiap alkemis dengan api surgawi adalah legenda di antara orang-orang. Hati Yao Chen juga bergetar. Ketika suara itu terus memasuki telinganya, hatinya tidak bisa tenang tetapi menjadi murung. Suara itu membuatnya merasa tertekan dan putus asa. Tidak peduli berapa banyak persiapan yang dia buat, semuanya sia-sia ketika menghadapi api surgawi. Itu tanpa pertandingan. Jadi apa yang bisa dia gunakan untuk melawan? Apalagi tujuannya? Tiba-tiba, hati Yao Chen tampaknya menjadi waspada, menyerah. Baru saja dia tiba-tiba ingin menyerah pada kompetisi kedokteran. Pengaruh api 9 angin misterius benar-benar mengejutkannya. Kompetisi kedokteran adalah target nomor 1 Yao Chen. Karena itu adalah satu-satunya kesempatan untuk mengukir namanya di monumen klan. Dia lebih baik mati daripada menyerah pada kompetisi kedokteran. Setetes keringat seukuran manik-manik bergulir di wajah Yao Chen. Yang benar saja, baru saja dia hampir menyerah pada kemampuan api 9 angin misterius. Api 9 angin misterius akan melepaskan angin. Angin ini mengeluarkan suara yang akan menyerang dan mencoba untuk merebut keinginan dan semangat turun. Setelah mendengar suara angin, orang-orang akan merasa putus asa, mual, dan pikiran-pikiran yang mengganggu untuk meninggalkan diri mereka sendiri menjadi putus asa akan terbentuk. Mengumpulkan kondisi mentalnya, kekuatan spiritual Yao Chen tiba-tiba menyebar. Itu tidak melawan api 9 angin misterius, tapi malah dengan tegas menguatkan keyakinan dirinya sendiri. Harus menang, harus menang, harus menang, harus menang. 2. Api menyala berkobar membakar dalam kuali obat Yao Chen. Yao Chen menarik napas dalam-dalam, mengambil cincin penyimpanan dari meja. Dia memasukkan doukinya, dan dari dalam dia mengeluarkan beberapa jenis bahan obat. Menggunakan doukinya untuk membungkusnya, dia dengan hati-hati melemparkannya ke dalam kuali obat. Persepsi spiritualnya dan douki digabungkan bersama untuk dapat merasakan perubahan setiap saat dalam penggabungan bahan obat. Dalamnya lah api konsentrasi tinggi. Esensi mineral kilau emas, batu pembentuk tulang, serangga golongan pantai, semua bahan obat-obatan dan semua perubahannya, di bawah kekuatannya lah konsentrasi penuh dan desakan douki, secara bertahap mulai bergabung. Seluruh keberadaannya Yao Chen terfokus pada penyatuan, dan pada saat ini tampak seperti seorang dewa. Di atas kuali obat adalah aliran kekuatan spiritual dan douki yang mengendalikan segalanya. Di atas panggung tetua, tatapan penatua Yawan Huo sedang berpatroli di atas semua kontestan. Murid-murid ini adalah bibit masa depan klannya. Melihat Yao Feng menggunakan api 9 angin misterius, senyum tipis muncul di wajahnya. Meskipun meminjam api, tetapi untuk bisa mendapatkan persetujuan semangat api 9 angin misterius, berarti bahwa di masa depan masih ada harapan bahwa dia benar-benar bisa mendapatkan api 9 angin misterius untuk penyulingannya. Jeda sedikit, tatapannya Wan Huo jatuh pada Yao Tong. Meskipun anak ini berasal dari keluarga cabang, ayahnya masih sangat kuat di klan dan dia telah menyelesaikan banyak tindakan baik dari memimpin pasukan keluarganya. Orang lain mungkin tidak sadar, tapi Yao Wan Huo sangat jelas pada kekuatan tersembunyi Yao Tong. Namun, pada saat ini sepertinya kondisi mental Yao Tong menderita di bawah kekuatan api 9 angin misterius. Sebenarnya,
Bukan hanya Yao Tong, tapi setiap murid di daerah pemurnian yang terkena dampak. Orang-orang terdekat Yao Feng menerima dampak terbesar. Namun semua orang yang hadir adalah elit dari elit, dan dalam waktu singkat mereka berhasil mengumpulkan diri mereka sendiri dan sekali lagi fokus pada pemurnian. Hanya dibandingkan dengan antusiasme awal mereka, semangat mereka pasti terpengaruh yang merupakan sesuatu yang sangat mungkin mempengaruhi kualitas pil mereka. Tampaknya, kali ini garis keturunan utama akan sekali lagi mendapatkan tempat pertama, kecuali tiba-tiba tatapannya Wan Huo terfokuskan pada posisi Yao Chen. Dia menjadi agak bingung. Aneh, seorang pria paruh baya yang langsing yang baru saja berjalan di sampingnya mendengar Yao Wan Huo berbicara. Dia tertawa. Penatua pertama, apakah ada yang salah? Yao Wan Huo berbalik, sedikit tersenyum. Jadi ini adalah penatua Wu Uang. Bukannya ada yang salah, hanya saja aku merasa murid itu agak aneh. Mengatakan ini, Yao Wan Huo mengarahkan jarinya ke arah Yao Chen. Mata dan alis pria paruh baya ini panjang dan sempit, dan hidungnya bengkok seperti elang, membuat wajahnya tampak sangat berbahaya. Posisinya di klan adalah yang kedua setelah Yao Wan Huo. Putra pertamanya adalah kepala aula, hukumannya Wan Gui. Sementara yang saat ini menggunakan api surgawi di daerah pemurnian adalah putra keduanya, Yao Feng. Yao Wu Uang berbalik untuk melihat Yao Chen. Senyum samar muncul di mulutnya. Jadi itu pemenang kompetisi hebat sekolah klan. Apakah penatua benar-benar percaya bahwa ia telah memasuki keadaan melupakan dunia dan hanya berfokus pada pil? Yao Chen telah mengalahkan Yao Tong yang terkenal di kompetisi hebat dan mengambil tempat pertama di sekolah klan. Sesuatu seperti itu tidak dianggap sebagai masalah besar dalam klannya, tetapi juga bukan sesuatu yang kecil, jadi Yao Huang secara alami mendengarnya. Tapi dia hanya menganggapnya sebagai berita yang tidak berarti. Menurutnya, yang dimaksud adalah Yao Tong terlalu percaya diri dan Yao Chen terlalu beruntung. Bagaimanapun, leluhurnya dulu adalah orang yang sangat cakap. Benar, tapi keadaan pemurnian pil semacam ini adalah sesuatu yang hanya berhasil kita masuki setelah banyak pelatihan. Tapi anak ini hanya 1 bintang dousi. Bagaimana mungkin baginya 1 bintang dousi? Tidak memungkinkan. Dia mengolah teknik api aglomerasi 3 bunga dengan kecepatannya saat ini. Bagaimana mungkin dia bisa maju ke kelas dousi saat ini? Bahkan seorang jenius tidak akan bisa berkultivasi ke kelas dousi dengan usia 20 tahun. Dengan memakai teknik api aglomerasi 3 bunga, kecuali dia memiliki sumber daya dari garis keturunan utama. Tidak peduli seberapa berbakat, paling tidak mereka hanya akan menjadi bintang 9 douze. Metode kultivasi semacam ini sangat berfokus pada fondasi, sehingga untuk dapat beralih dari douze ke dousi, dibutuhkan terlalu banyak douki. Lagi pula, setiap teknik memiliki kelebihan dan kekurangannya. Penatua Yao Wan Huo tertawa. Itu sebabnya saya mengatakan itu aneh. Pandangannya sekali lagi terfokus pada Yao Chen dan itu benar-benar memiliki sedikit ketertarikan. Ekspresi Yao Huang sedikit berfluktuasi, dan kali ini ketika dia melihat Yao Chen dia dengan hati-hati mengamatinya. Dalam waktu singkat, dia mulai mengerutkan kening. Seseorang yang telah menembus keterbatasan umum dari teknik api aglomerasi 3 bunga telah muncul.